Halo semua, selamat datang di materi praktek di Tokopedia. Ketemu lagi. Nah, di materi yang kali ini kita akan membuat promosi di toko kita. Sebenarnya banyak promosinya itu nggak cuma satu. Nah, kita bisa ceknya itu di dashboard yang sama. Kita masuk dulu ke dashboard seller, ke penjual seperti ini di home. Terus kita scroll ke bawah, ada materi atau di sini fitur namanya promosi. Di dalam menu iklan dan promosi. Kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kita manfaatkan. Dari mulai kupon toko, bundling, kita udah pakai tadi ya, bundling di materi sebelumnya. Ada bebas ongkir, ada promo Tokopedia, ada paket diskon, ada top ads, flash sale Tokopedia, kupon dan lain-lain. Nah, biasanya yang sering dipakai itu adalah kupon dan juga broadcast message dan juga iklan atau top ads. Nah, pertama kita coba dulu membuat kupon produk kita. Nah, kalau kupon nanti misal kita share nih. Misal kuponnya adalah toko elektronik diskon 10. Nah, itu adalah fitur kupon. Kita klik dulu sebelum kita buat kupon. Nah, di sini kita akan dikasih tahu kupon apa saja yang bisa kita pakai. Bisa berupa diskon, bisa berupa koin. Nah, contoh di sini kita langsung buat saja. Kalau khusus promo ini hanya dapat digunakan oleh pembeli yang menerima kode produk ini. Kalau publik kalau publik kupon kita akan muncul di tampilan toko kita. Nah, contoh seperti ini ya. Kita namakan kuponnya adalah diskon elektronik 10% misal, 10%. Oh, nama hanya boleh mengandung angka, oke. Diskon elektronik 10. Kita gunakan periode kuponnya tanggal 9 sampai tanggal 8 Mei. April sampai Mei ya, 1 bulan. Tipe kuponnya adalah cashback, pakai persentase. Nah, persentasenya 10%, maksimal potongan kita bisa tentukan nih. Misal maksimal potongan hanya 5.000, oke, nggak masalah. Terus sorry, maksimal potongan karena di sini ada minimumnya 100, kita tulis dulu di sini minimum pembelian 50.000. Nah, gini. Jadi biar match ya. Jadi maksimal 5.000 untuk pembelian minimum 50.000. Kuotanya kita ambil 100 gitu. Jadi nanti estimasi biaya promosi itu 500.000. Tapi kan promosi ini kita keluarkan ketika orang ada yang beli memang. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu kalau promo toko. Misal kita nih lanjutkan set. Tambahkan produk. Semua produk kita masukkan. Set atau kita pilih hanya beberapa. Kita masukkan semua aja karena produknya baru 3. Tambahkan. Habis itu kita klik buat kupon yang ada di sini. Just. Kita tunggu. Oke. Ya, kuponmu berhasil dijadwalkan. Nah, berarti kuponnya sudah bisa di-apply oleh konsumen. Kita bisa sebarkan via broadcast atau nanti saja. Jadi broadcastnya kita simpan untuk nanti. Biasanya kalau untuk broadcast itu ada kuota gratisnya. Nah, sekarang kita cek dulu di Tokopedia. Toko kita sudah ada akunnya belum? Sorry, sudah ada kuponnya atau belum? Kita cari ini, toko elektrik 88. Oke, ini Surabaya, toko kita belum muncul. Nah, ini nih, toko elektrik 88. Nah, ini Bandung, toko elektrik 88 tanpa spasi. Oke. Kita cek. Nah, pengiriman baru JNE yang aktif. Nanti kita aktifkan pengiriman. Nah, di sini deskripsi kita. Landa. Nah, nanti akan muncul kupon tokonya itu. Oh, belum kita aktifkan kupon tokonya. Kita harus aktifkan dulu di dekorasi. Dekorasi. Nah, kita aktifkan di sini voucher toko. Nah, kita aktifkan dulu. Ganti ke desktop view. Nah, kita aktifkan. Aktifkan tampilan desktop. Nah, voucher toko, buat voucher toko. Sebenarnya voucher toko kita dari udah punya ya. Kita tinggal apply aja. Nah, ini udah ada. Kita tinggal apply sebetulnya. Oke. Kita mulai ulang. Oh, oke, sepertinya ada error.
Nah, kita buat lagi aja deh, kita buat vouchernya. Oke, kita buat voucher. Nah, voucher cashback. Kita voucher cashback aja public. Nah, vouchernya diskon 20. Nah, terus di sini presentasenya, so kita pakainya presentase. Kita harus ubah ke presentase. Nah, public khusus nominal cashback dalam presentase saja. Nah, ini misal presentasinya 5%, potongan harga maksimum 30.000, minimum pembelian 150.000 misal. Oke, kuotanya kita pakai 100. Nah, ini tanggal mulai, waktu mulai, tanggal selesai, waktu selesai. Kita ambil di jam, oke, paling cepat 18.30, nggak apa-apa. Kita cek. Buat voucher, berarti berlaku selama 7 hari. Kita misal tingkatkan jadi 30 hari deh, sampai tanggal 30. Oke. Kita buat vouchernya. Nanti saja. Nah, di sini akan muncul nih seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dekorasi toko, kita muat ulang. Oh, ternyata vouchernya belum bisa tertampil. Mungkin ini ada kesalahan sistem dari Tokopedia. Tapi harusnya kalau kita menerapkan voucher toko, nah kita akan disampaikan atau digiring ke halaman voucher di bawah ini. Nah, ini seperti ini. Ganti ke desktop view, kita coba sekali lagi ya. Voucher toko. Ya, sepertinya memang belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita terapkan dulu aja. Terapkan. Sip. Nah, kalau memang voucher toko belum bisa, sebenarnya kita bisa untuk membuat voucher tokonya ini menjadi, oke, kita cek di bawah ini. Nah, promosi. Nah, kita bisa share nih. Voucher tokonya itu sebenarnya kita bisa share ke mana? Ke WA, ke Instagram, seperti itu. Nah, kita cek di semua promosi. Kita ceknya di voucher and coupon. Nah, kupon. Nah, ini adalah semua kupon-kupon yang aktif saat kita sudah membuat produk ini. Nah, produk-produk yang sudah kita buatkan kuponnya, kita bisa download sebenarnya. Kita download. Nah, pas kita selesai download kupon, nah kita bisa tampilkan kupon-kuponnya sudah terdownload itu ke dalam dekorasi toko kita. Ya kan? Nah, kita ekspor dulu. Extract all here. Nah, nanti kita akan masuk ke dekorasi toko lagi. Nah, kita masuk ke dekorasi toko. Nah, ini dekorasi toko. Terus kita tambahkan di bawah ini voucher tokonya. Kita pakai slide besar aja. Contoh nih, kan ada 2 ya tadi ya. Kita tambahkan untuk voucher. Nah, kita tambahkan pakai yang ini. Sip, pas. Oke. Nah, muncul deh, simpan. Nanti akan muncul di sini. Nah, gitu. Jadi kita buat, setelah kita buat, terus kita download. Nah, setelah kita download, kita masukkan ke dalam banner supaya terlihat oleh orang-orang yang berkunjung ke toko kita. Terus kita klik terapkan. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya.